Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel tutorial mengenai YouTube ataupun tutorial yang lain. Ya, kali ini saya akan memberikan informasi cara menghitung jam tayang sesuai dengan kadar dan ketentuannya. Baiklah, sebelum kita proses ke jam tayang, ada baiknya terlebih dahulu kita memeriksa tayangan dengan rasio dan klik tayang atau CTR-nya kan. Dan dimana jam tayang itu dihitung, terus tayangan yang berpengaruh pada waktu tonton, metrik yang perlu diketahui ini sangat sangat penting bagi kita untuk mempelajari cara penghitungannya dan cara apa saja yang dihitung di dalam jam tayang tersebut. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan itu, saya ingin memberikan sebuah informasi bahwa jam tayang dalam YouTube ada juga pengertian dari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang atau watch time, yang mana fungsi dari kedua itu adalah untuk membuat para YouTuber berkreasi dalam membuat konten yang berfaedah atau yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa itu hiburan, edukasi, cara mendapatkan uang dari suatu aplikasi atau website gitu kan. Intinya yang membangun dalam mengembangkan potensial seseorang melalui konten tersebut. Banyak dari kalangan YouTuber pemula juga membuat konten itu tidak logis gitu. Yang mana mereka membuat konten campur seperti gado-gado gitu, ada yang ini segala macam, tetapi anehnya mereka pengen mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Itu aneh rasa kurang kurang spesifik ya. Baiklah, di sini tanpa banyak bacot lagi, mari kita membaca. Seperti biasa nanti linknya saya kasih di deskripsi. Memeriksa tayangan dan rasio, klik tayang atau CTR. Maksudnya gimana? Gunakan jangkauan pada YouTube Analytics untuk memahami traffic di video Anda. Cari tahu berapa kali thumbnail video Anda ditampilkan di YouTube dan bagaimana tayangan thumbnail tersebut menjadi penayangan waktu. Pelajari ini segala macam. Maksudnya gimana? Gunakan tab jangkauan. Tab jangkauan ini merupakan seperti tab search ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Tab search yang mana dia berhubungan dengan sebuah hashtag gitu. Ketika seseorang mencari misalnya videonya funny atau segala macam, pasti ada yang berhubungan gitu. Ya mungkin hanya itu saja. Saya pun kurang juga ya memahami, nggak terlalu pinter kali. Melihat data tayangan dan rasio klik jam tayang ini, dia masuk ke login studio, YouTube Studio, pilih analitik dari menu teratas, pilih jangkauan. Kalian pasti udah paham lah mengenai hal ini kan, tanpa saya jelaskan juga. Kartu metrik di utama di bagian atas tab jangkauan memberikan ringkasan tayangan, rasio klik tayang atau CTR, penayangan dan penonton unik dari waktu ke waktu. Data ini akan tersedia dalam beberapa jam setelah video akan dipublikasi. Maksudnya adalah setelah beberapa jam, misalkan dari hari ini, misalkan kita ngupload dari jam 11 sekian, nanti dihitung 1 jam ke depannya gitu. Atau bahkan harinya gitu, 1 hari gitu. Gitulah. Di mana tayangan ini dihitung? Nah, di sini pembahasannya. Tayangan dihitung jika thumbnail ditampilkan selama lebih dari 1 detik dan setidaknya 50% thumbnail terlihat di layar. Lihat detail tentang tempat tayang dihitung di bawah ini. Inilah kenapa ada sebagian, meskipun konten kita dilihat oleh orang lain, ada juga sebagian yang tidak bisa ditonton atau jam tayangnya itu tidak bertambah gitu. Tayangan yang dihitung di bawah ini yaitu tayangan YouTube di komputer, TV konsol game, Android, iPhone, dan iPad. Penelusuran YouTube, penelusuran YouTube, halaman beranda YouTube, feed YouTube, subscription, trending, history, tonton nanti.
Rekomendasi berikutnya di sisi kanan pemutaran video termasuk putaran. Oke. Tayang tayangan yang tidak dihitung. Kalian bisa bacalah sendiri, capek juga, bah. Oke. Tayangan dan pengaruh pada waktu tonton ya. Laporan tayangan dalam mempengaruhi waktu tonton akan memberikan gambaran tentang pengaruh tayangan thumbnail terhadap penayangan dan waktu tonton. Anda juga dapat melihat presentasi tayangan yang berasal dari rekomendasi YouTube terhadap video Anda kepada penonton. Kalian bisa melihat ini. Maksudnya di sini adalah tayangan dan pengaruhnya pada waktu tonton. Tayangan dan pengaruhnya pada waktu tonton yang bersifat edukasi biasanya itu banyak memicu rasa ingin tahu seseorang dalam memahami suatu bidang tertentu, itu bagus juga dalam kontennya. Makanya kalau misalkan kalian membuat YouTube atau membeli sebuah jasa, ketika channel kalian itu udah monet misalkan, tetapi YouTube itu masih belum belum kok, channel saya belum dapat rekomendasi nih, ini segala macam nih. Nah, itu yang salah itu pada konten kalian. Karena konten kalian itu mengandung tentang apa? Kebanyakan channel yang direkomendasi oleh YouTube itu salah satunya hiburan, edukasi, hmm, bersifat pendidikan. Ya, seperti yang saya bilang di awal-awal tadi. Ya gitu dah. Ya, kalian bisa lihat di sini catatannya, kalian bisa baca ini segala macam. Anda mungkin melihat perbedaan, ya kebanyakan kalian juga dibingung di sini kan antara kartu metrik utama dan laporan tayangan dan pengaruhnya pada waktu tonton. Ini karena data dalam kartu metrik utama lebih sering diperbarui dan menawarkan data yang lebih baru. Makanya ada setiap setiap minggunya itu ada yang update gitu di YouTube. Salah satunya mungkin ini juga, aneh kurang-kurang ngerti juga apa maksudnya ini sih. Dan metrik yang perlu diketahui yaitu kalian bisa baca di sini, nih segala macam, nih, nih, nih ya, nih ya. Udah kalian baca, nanti itunya saya kasih di deskripsi. Oke. Terus kita masuk ke cara penghitungan jam tayang. Di sini saya akan menghitung jam tayang YouTube ya. Misalkan durasinya durasinya itu 5 menitan ya. 5 menitan. Sementara waktu jam tayangnya itu 400 4000 jam tayang. Maaf ya. 4000 jam tayang diubah ke menit jadi 240.000. 240.000. 240.000 menit. Nah, cara menghitung jam tayang tersebut di durasi, misalnya kita ambil durasi 5 menitan. Jadi, ini diubah ke menit ya, tergantung durasi pada konten tersebut. Misalkan 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, di sini yang dimaksud 12 kali 5 itu 12 view menonton secara full time. 12 orang menonton video kita dalam jumlah waktu full time. Full time maksudnya sampai habis, itu berjumlah 60 menit. Nah, yang menjadi faktor utamanya di sini adalah jam tayang itu tergantung durasi videonya itu dihitung dalam jangkauan per jamnya, per jam. Bukan per menit ya, per jam. Jadi, kalau misalkan mau masuk ke traffic jam tayang yang sekitar video 5 menitan ini kan. Jadi 12 kali 5 tersebut 60 menit dihitung. Setiap satu views yang masuk itu dihitung sampai habis oleh traffic Google menjadi sesuai dengan durasinya. Baru kalian kalikan 60. Jadi itu sama dengan 1 jam ya, 1 jam. Nah, jadi cara ngitung jam tayang sesuai itu kayak gimana bang? Ya kalikan aja berapa banyaknya. Contohnya kita kalikan 100.000 ya, 100.000 di durasi 5 menit tadi. Ini masih diubah ke menit ya.
kali 5. 500.000 menit. 500.000 atau 50.000 menit. Berarti udah melampaui batas pengguna jam tayang, berarti itu sudah bisa. Atau secara spesifiknya begini. Konten jam tayang itu maksudnya gimana? Penghitungan satu view dihitung ke durasi 60 menit sesuai dengan durasinya full time atau full watch. Kita menontonnya secara full sampai habis durasi itu 1 jam. Lebih bagus kita memang untuk awal ya, kita mengupload video durasinya 1 jam, jadi agar tidak bingung gitu untuk menghitung jam tayangnya. Jadi gini, jam tayangnya itu kan kalau untuk durasi 1 jam itu tidak perlu kita ubah-ubah lagi ke dalam menitannya, karena untuk satuan waktunya itu juga udah 60 menit kok. Jadi untuk membutuhkan waktu agar 4.000 jam tayang, berarti 4.000. Kita hanya membutuhkan 4.000 views saja di dalam konten 60 menitan tersebut, karena itu merupakan faktor penghitungan tercepat dalam video untuk menghitung spesifik jumlah jam tayang yang masuk ke dalam analitik waktu jam tayang kita. Singkatnya seperti itu. Oke lah, mungkin kali ini aja, walaupun saya juga rada gugupan gitu kan menjelaskannya. Semoga kalian paham dan semoga kalian bisa mengerti lagi bagaimana cara menghitung jam tayang ini segala macam. Jika jam tayang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dimasukkan, kalian bisa mengecek melalui analitik jam tayang tersebut. Kalian sudah mengerti tentang cara melihatnya ya, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses, dan jika kalian ada memiliki pertanyaan bisa kalian cantumkan di komentar atau kalian bisa menanyakan di forum WhatsApp yang akan saya kasih di deskripsinya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and share. Oke? Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.